Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan-amalan kita, amin. Maka wahai saudara-saudaraku, apa-apa yang telah kita lakukan pada hari ini, seperti melaksanakan puasa Ramadan dan juga filailah nusalli bil qiyam ay qiyami Ramadan, maka alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan itu semua dalam keadaan mudah. Maka berapa dari manusia di luar sana ingin melaksanakan puasa maka mereka tidak mampu, dan bahkan untuk salat wajib saja mereka meninggalkannya. Bagaimana ingin melaksanakan salat tarawih? Maka alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini, dan ini bukan dari ijtihad kita, dan bukan dari kekuatan kita, dan bukan dari mujarrad semangat our spirit, tetapi ini adalah taufik dari Allah yang Allah mudahkan kepada kita. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan yang sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, berkata Nabi kepada Mu'ad, ya Mu'ad, la tada'anna kalimat fi kulli duburin minas shalah. Wahai Mu'ad, janganlah engkau melepaskan dari setiap penghujung salat untuk selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan untuk selalu mensyukurimu, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik dan benar kepadamu. Maka seseorang yang diberikan taufik oleh Allah, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut hidup di dunia dalam melaksanakan mudah beribadah kepadanya. Dan kita di dalam hadis ini meminta kepada Allah di sujud-sujud akhir kita dan tasyahud kita agar Allah memudahkan peribadatan kepada kita. Maka salatu tarawih, barakallahu fikum, dari fikihnya, maka salatu tarawih dia hukumnya adalah sunnah ittifaqan. Seluruh ulama ahli sunnah mengatakan dia hukumnya sunnah. Keluar dari kalimat sunnah bukan wajib, dan keluar dari kalimat sunnah bukan bid'ah, seperti pengklaiman
yang didasari penuh kehasadan dan didasari penuh kedunguan kepada ilmu syar'i, kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah mengklaim bahwa salatu tarawih adalah bid'ah yang dilaksanakan oleh Umar. Maka mereka di malam-malam Ramadan seperti kami saksikan di Yaman dulu, terutama di negeri Shimal, di negeri utara dari Yaman, yang kebanyakan dari mereka orang-orang Asy-Syiah, maka mereka di malam-malam Ramadan setelah salat Isya mereka menutup pintu-pintu masjid mereka dan tidak ada salat tarawih dan mengatakan salat tarawih adalah bid'ah. Maka salat tarawih dia hukumnya adalah sunnah, bukan wajib dan bukan bid'ah. Pendalilannya banyak, diantaranya hadis yang ma'ruf di Sahih Al-Bukhari dari Aisyah, di mana Aisyah menceritakan, dan ini bukan dari Aisyah saja, dari berbagai sahabat. Namun di sini kita ambil hadis yang pendek dan juga lebih detail dan juga penjelasannya sangat jelas. Di Sahih Al-Bukhari berkata Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bilail wa shalla khalfahu ashabuhu, bahwa Nabi salat malam dan dohirnya Nabi dalam keadaan iktikaf, dan pelaksanaan ini sekitar 4 malam di riwayat Aisyah. Maka Nabi salat malam pertama kali salat berjamaah, salat tarawih, diikuti oleh kaum muslimin sebagian. Maka di pagi harinya yatahaddatsunan nas, bahwa manusia mengatakan perkara ini, aku semalam salat bersama Nabi. Maka di malam yang kedua lebih banyak, dan salat berjamaah di malam yang ketiga lebih banyak lagi, dan tersebar meluas bahwa Nabi salat berjamaah di masjid setelah melaksanakan salat Isya, maknanya tidak meski langsung tetapi melaksanakan. Di dalam riwayat disebutkan setelah salat Isya yang diakhirkan jam 10, 11 atau nisfil lail dan seterusnya. Kemudian ramailah di malam yang keempat, maka masjid sangat penuh, dibawa anak-anak dan istri-istri. Maka pada kesempatan malam yang penuh manusia ini, para sahabat berharap salat berjamaah bersama Nabi di malam yang keempat seperti di riwayat Aisyah. Maka lam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhruj Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal fajr. Maka Nabi sengaja tidak keluar. Dan di riwayat disebutkan bahwa para sahabat berkumpul, ada yang berdaham-daham membangunkan Nabi jika Nabi tidur, dan ada yang melempari dari kemah Nabi agar membangunkan Nabi jika Nabi tidur. Nabi semuanya mengetahui perkara itu. Di saat selesai salat fajr, maka Nabi seperti biasa menghadap kepada kaum muslimin, fatasyahhada faqala amma ba'du fa inni qad araftu madza sana'tumul barihah, bahwa aku mengetahui apa yang kalian lakukan pada malam kemarin, di mana kalian berkumpul di masjid dan menunggu aku menjadi imam dan kalian salat berjamaah tarawih. Inni taraktu khusyitu an yufridha alaikum walam istata'tum, maka aku takut perkara ini jika terus berlangsung, Al-Quran masih turun dan sunnah-sunnah Nabi bisa dijadikan sebagai penyebab turunnya Al-Quran. Maka di sini Nabi takut akan diwajibkan nanti salat tarawih walam istata'tum, dan Nabi tahu kalian tidak akan pernah mampu terus menerus 1 bulan dalam keadaan tarawih yang hukumnya wajib. Maka lihat bagaimana rahmat Nabi kepada umatnya. Di saat umatnya menginginkan salat tarawih terus menerus setiap malam, maka di malam yang keempat Nabi sengaja tidak keluar
takut sholat tarawih yang akhirnya menjadi sunnah ini, karena tidak ada perintah kewajiban setelah itu, maka Nabi meninggalkannya. Kata Aisyah, fataraka Rasulullah hatta qubidha. Maka Nabi meninggalkan perkara sholat tarawih sebagai sunnah, tidak ada kewajiban, dan Nabi meninggalkannya dari berjamaah sampai dia meninggal. Maka inilah keadaan dari sholat tarawih. Dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa sholat tarawih asalnya adalah masyru', dia asalnya adalah sunnah. Maka kedunguan dan kehasadan dari orang-orang Rafidhah Asy-Syiah, mereka mengatakan bid'ah dari bid'ah Umar, bukan dari pendalilan yang benar, karena Nabi dulu melaksanakannya. Dan ilah Nabi meninggalkan karena dirinya masih hidup, ditakutkan Al-Quran turun mewajibkannya, dan kaum muslimin tidak akan pernah mampu. Maka inilah hikmah dari diberhentikannya di zaman Nabi sholat tarawih. Kemudian datanglah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, dan meninggal Abu Bakar perkara masih seperti di zaman Nabi. Kemudian datanglah Umar. Maka bagaimana Umar di sini sebagai khulafa ar-rasyidin yang bertanggung jawab atas kemaslahatan kaum muslimin dalam peribadatannya kepada Rabbil Alamin. Maka disebutkan di Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar ibnil Khattab Amiril Mukminin. Maka di malam-malam Ramadan aku keluar bersama Umar. Dan antum tahu siapa Abdurrahman ibnu Abdul Qari? Dia dijadikan oleh Umar kepala provinsi dari Mekkah. Maka di sini di saat malam-malam mengontrol, Umar masuk ke masjid, dohirnya Masjid Nabawi, di mana ada masjid lagi yang besar pada saat itu, Masjid Nabi, yang sekarang di Madinah Masjid Nabawi. Maka Umar melihat fa'inan nasa sallu tarawih munfaridan wa minhum yusalluna ma'al imam ar-ruhud. Apa makna ruhud? Jumlah 3 sampai 9. Yatafarraqun. Maka di antara mereka dilihat di masjid ada yang sholat sendiri, ada yang sholat 3 orang di sana, ada yang 5 orang di sana, ada yang 9 orang di sana. Maka Umar melihat bahwa perkara ini lebih baik jika dikembalikan ke zaman Nabi, dan ilahnya Nabi dulu meninggalkan dikarenakan takut diwajibkan karena Al-Quran masih turun. Maka di zaman Umar Nabi sudah meninggal dan Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi, maka tidak ada lagi yang ditakutkan bahwa salatu tarawih menjadi wajib. Maka lihat bagaimana Allah menjadikan Umar sebagai hujjah di sini untuk menghidupkan kembali sunnah. Maka Umar mengatakan, ini ara lau salaitum ala imamin wahidin la ahsana. Aku melihat, dan ini fatwa khulafa ar-rasyidin dalil, seperti hadis Irbad ibn Sariyah yang mana Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid. Maka pegang teguh sunnah Nabi dan pegang teguh sunnah dari para khulafa ar-rasyidin. Dan di sini fatwa dari Umar dari sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang tidak mana Umar memikirkan perkara ini demi kebaikan kaum muslimin. Di sana dia melihat kaum muslimin berpencar-pencar di masjid. Bisa jadi di antara mereka para imam menguatkan suaranya. Akhirnya di masjid banyak sekali imam-imam yang membaca. Akhirnya mungkin lebih menjadi tidak khusyuk. Maka Umar mengatakan, la ahsan, maka lebih baik untuk mengumpulkan kaum muslimin dengan imamin wahid. Siapa yang ditunjuk? Ubay ibnu Ka'ab. Maka ditunjuk qari'nya kaum muslimin, orang yang menghafal dan mencatat
dari ayat Al-Quran, dari qiraat, yang mana bahkan Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalim sahibak Ubay, hadhil qiraah ats-tsaniyah, hadhil qiraah ats-tsalitsah, hadhil qiraah ar-rabi'ah. Maka Ubay ibnu Ka'ab, sebaik-baiknya dari para sahabat dalam permasalahan Al-Qiraah dan Al-Quran, maka ditunjuk oleh Umar, tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian tidaklah dijadikan imam kecuali orang yang paling kuat qiraahnya dari kaum muslimin yang ada. Maka pemilihan menjadi imam bukan dari umur. Dipilih orang-orang awam, imam-imam yang sudah tua, renta, tidak faham tajwid, tidak faham panjang dan pendek. Pokoknya orang tua, salah. Ataupun pemilik masjid, maknanya penginfak tanah masjid, atau yang membangun masjid, dan dia orang awam tidak faham, tidak. Tetapi Nabi telah menjelaskan, imamukum aqra'ukum Qur'anan, imam kaum muslimin, orang yang paling pandai qiraahnya. Bukan masalah hafalan yang menjadi poin, tetapi bacaannya yang benar. Maka dipilihlah Ubay ibnu Ka'ab ala imamin wahidin, dalam imam yang satu, tidak banyak imam. Maka dipilihlah Umar ibnul Khattab memilih Ubay. Kemudian disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Abdul Qari, summa kharajna ba'da dzalika al-yaum. Maka kami keluar setelah fatwa tersebut. Maka Umar mengecek sebagai Amirul Mukminin, apakah yunaffal, apakah dilaksanakan perintahnya yang kata Nabi, adu alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraham, harus kaum muslimin mentaatinya. Maka Umar melihat di Masjid Nabawi dijadikan imam Ubay ibnu Ka'ab, dan kaum muslimin semuanya sholat dengan shaf yang satu, berkumpul dalam keadaan berjamaah di dalam masjid. Maka inilah dari sunnah yang kita jadikan pendalilan sekarang sebagai pelaksanaan sholat malam. Lalu dari sunnah ini, permasalahan yang lain kita tambah sedikit, berapa jumlah dari sholat yang baik di malam itu? Di malam dari Umar melaksanakan perintah kepada Ubay untuk sholat malam, maka terjadi ikhtilaf. Namun yang rajih adalah 11 rakaat, atau boleh ditambah menjadi 2 rakaat, jadi 13 rakaat. Pendalilannya seperti hadis yang datang dari Aisyah, di saat Abu Salamah menanyakan kepada Aisyah, ya Amirah, ya Ummul Mukminin, kaifa kana Rasulullah salata lail fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Lihat pertanyaannya. Bagaimana dulu Nabi salat malam di Ramadan, maknanya tarawih, dan di selain Ramadan maknanya salat malam. Maka di sini menjadi pendalilan salat malam adalah salat tarawih. Bukan salat malam tahajud sendiri, salat tarawih sendiri, tidak. Maka apa kata Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yazida fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan min ihda asyrata rakaah. Bahwa Nabi dulu tidak pernah menambah dari 11 rakaah pada salat di bulan Ramadan, yakni tarawih, dan salat di selain dari bulan Ramadan. Maka di sini yang rajih adalah ihda asyrata rakaah, dan dari pendalilan yang rajih di kisah di Sahih Al-Bukhari yang kita berikan tadi dari Ubay ibnu Ka'ab, bagaimana Umar memerintahkan salat berjamaah, ada di riwayat Ashabus Sunan menyebutkan wa amara Umar an yusalliya bi ihda asyrata rakaah, dan diperintah Ubay oleh Umar agar melaksanakan sholat 11 rakaah. Dan di sana ada riwayat yang dhaifun jiddan dengan lafaz wa amara Umar
an yusalliya itsnan wa isruna rakaah. Maka Umar memerintahkan Ubay untuk melaksanakan salat 22 atau 23 rakaah seperti sebagian dari kaum muslimin melaksanakannya. Maka ini sanadnya dhaifun jiddan. Maka yang rajih barakallahu fikum adalah 11 rakaah seperti ucapan Aisyah. Dulu Nabi tidak pernah menambah, dan Aisyah perempuan istri Nabi, dia mengetahui bagaimana Nabi sholat malam, lebih mengetahui dari para sahabat laki-laki yang lainnya. Maka ini dari segi rakaah. Dan kita tutup khutbah yang pertama ini dari sifat rakaahnya. Sebagian melaksanakan dari sholat tarawih dengan formasi 3-4-4 atau 4-4-3. Dan maknanya di sini adalah 4-4-3 adalah di rakaah sholat pertama, kedua, ketiga, keempat, 1 kali salam. Kemudian rakaah yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 1 kali salam. Kemudian melaksanakan witir langsung 3 kali. Maka ketahuilah ini bukan dari sunnah. Jika dikatakan kepada kita, ada itu di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, naam. Riwayat hadis yang kami sebutkan kepanjangan dari hadis Aisyah tadi, bahwa Aisyah di saat ditanya oleh Abi Salamah bagaimana sholat malam Nabi, dikatakan sholat malam Nabi tidak lebih dari 11 rakaah di Ramadan atau bukan Ramadan. Kemudian lafadznya Aisyah menyebutkan, disebutkan kana yusolli arba'an la tas'al an husnihin wa tulihin summa yusolli arba'an la tas'al an tulihin wa husnihin summa yusolli thalathah. Di sini dia Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di saat ditanya oleh Abi Salamah berapa rakaat, 11. Disebutkan oleh Aisyah dalam keadaan ringkas 4 rakaat yang panjang, kemudian 4 rakaat yang panjang dan sangat baik, kemudian witirnya 3 rakaat. Ini maknanya apa? Apakah salatnya formasi 4-4-3? Jawabnya tidak. Dari mana kita tahu tidak? Itu lafadznya dari Aisyah. Kita katakan riwayat Aisyah yang muttafaqun alaih ini telah dijelaskan di tafsir riwayat-riwayat yang lain. Dan bahkan muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, dari ucapan Nabi sendiri, bahwa salat malam dan bersifat umum salat malam adalah salat tarawih dan salat tahajud. Salat tarawih jika di bulan Ramadan, tahajud jika selain dari Ramadan. Maka apa kata Nabi di saat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, datang seseorang menanyakan, kaifa salatul lail ya Rasulullah? Kaifa salatul lail? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul lail mathna mathna. Salat malam kamu melaksanakan 2 rakaat lalu salam. 2 rakaat lalu salam. Terus sampai kapan? Sampai disebutkan hatta idza khasyita an taqruba ilal fajr fasalli wahidatan. Di riwayat rakaatan tutiru ma qablahu. Maka jika kalian mendekati kepada fajar dan sekiranya fajar itu akan masuk, maka tutup 2 rakaat tadi dengan 1 rakaat witir. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita dari hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, tidak ada salat malam formasi 4-4-3. Bahkan semuanya 2 dan ditutup witirnya dengan 1. Maka ini dari asal salat malam. Maka dari sini menjelaskan hadis Aisyah tadi yang mengatakan jangan ditanya tentang panjang dan indahnya 4 rakaat. Kemudian baca panjang lagi 4 rakaat. Kemudian 3 rakaat. Ini ditafsirkan dengan hadis Ibnu Umar bahwa salat malam mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan selain itu ada yang lebih menegaskan lagi. Masih diriwayatkan dari Aisyah
di riwayat Muslim menjelaskan, faqana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yutiru, bahwa Nabi melaksanakan sholat malam yang 11 itu fi kulli rakaatain salam summa yutiru wahidah. Fi kulli rakaatain salam summa yutiru wahidah, sampai 10 kemudian memberikan witir 1 rakaah. Maka ini riwayat Aisyah di Muslim dan riwayat Ibnu Umar yang muttafaqun alaih dari Nabi sendiri, sholat malam itu adalah 2 rakaah. Ini menjelaskan bagaimana riwayat Aisyah di saat ditanya oleh Abu Salamah Abdurrahman bagaimana sholat malam. Sholat malam Nabi tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan selain Ramadan. Jangan ditanya tentang panjangnya 4 rakaat, takdirnya 4 rakaat 2 kali salam. Wa 4 rakaah la tus'al antulihinna wa husnihinna, dan 4 rakaat yang berikutnya maknanya 2 rakaah. Wa yutiru salatan, dan makna salatan witir dengan 3, bukan 3 1 kali salam, tetapi 2 rakaat ditambah 1, seperti riwayat Aisyah yang menjelaskan di riwayat Muslim disebutkan yutiru bi rakaatain summa yusallimu baina rakaatain summa yusallimu baina rakaatain summa yutiru wahidah. Ini dia penjelasan dari Aisyah di riwayat yang lain, di riwayat Muslim, bahwa Nabi dulu melaksanakan 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam kemudian witir 1. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, jika terjadi ikhtilaf dari lafaz-lafaz, kembali kepada hadis-hadis, apa yang diinginkan. Ternyata dari riwayat Aisyah yang 4 rakaat itu dijelaskan di riwayat yang lain 2 rakaat dari Aisyah, dan oleh Nabi sendiri dari Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaah. Maka alhamdulillah kita melaksanakan sunnah ini di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi dalam keadaan 2-2, tidak ada formasi 4-4-3. Dan insya Allah di waktu yang akan datang kita masuk kepada sunnah-sunnah. Ada witir yang langsung 5, ada witir yang langsung melaksanakan 8 dan ataupun 9 dan seterusnya. Maka inilah dari khutbah yang pertama, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastagfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari keagungan agama Islam dan dari rahmat Allah atas hamba-hambanya yang taat kepadanya, bahwa Allah Jalla wa'ala jika memerintahkan baik yang wajib ataupun yang sunnah atas hamba-hambanya, maka Allah menggandengkan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan kebaikan tersebut dengan fadail. Maka dari rahmat Allah dan keagungan Islam, jika Allah memerintahkan perkara yang wajib atau sunnah, maka di sana Allah memberikan kemuliaan, keutamaan bagi yang melaksanakan ketaatan tersebut. Untuk contoh mudahnya, kewajiban puasa Ramadan. Maka berapa dari kewajiban puasa Ramadan di Al-Quran dan di hadis, jika dilaksanakan Allah memberikan keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirat. Maka seperti disebutkan, cukup satu saja dalam permasalahan Ramadan, perintah jika dilaksanakan ada keutamaannya. Apa itu? Tentang perintah kewajiban di surat Al-Baqarah Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Makna kutiba bimakna furidho, bimakna Maka di ayat ini kewajiban puasa Ramadan.
Kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian puasa Ramadan. Kama kutiba ala ladina min qablikum, seperti umat-umat terdahulu. Lihat di akhir dari ayat, la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan kalian berpuasa Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ini contoh saja dari ayat ini, bahwa Allah jika menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin, memerintahkan baik wajib ataupun sunnah, dan memberikan keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakannya. Gambarannya yang lain, misalnya Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka di dalam ayat ini pun sama. Barang siapa seorang laki-laki atau perempuan melaksanakan ibadah, amal-amal soleh, kecuali Allah menjadikan kehidupannya di dunia hayatan thayyibatan. Maka lihat, Allah memerintahkan dari amal-amal soleh, jika dilaksanakan selain mendapatkan pahala, juga keutamaan di dunia. Apa itu? Allah menjadikan hayatan thayyibatan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari dua jalan. Dari jalan yang dhaif silsilah al-Aufin, dan juga dari jalan yang dhaif dari Tolhah dari Ibnu Abbas, yang mana sanadnya terputus, bisa naik kepada Hasan li ghairi. Maka Hasan li ghairi atas penjelasan bahwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kata Ibnu Abbas, Allah menjadikan orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh keutamaannya di dunia hayatan thayyibatan, ya'isu fil ard marzukun min inda rabbih, bahwa dia akan hidup di dunia dalam keadaan diberikan rizki dan lapang rizkinya dan jaya raya kaya raya. Ini contoh. Maka sekarang kalau tadi bersifat umum, contoh yang kami berikan seperti siam tadi, la'allakum tattaqun fadilahnya, dan juga bersifat umum dari amal-amal solehah di dalam ayat tadi dikatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan menjadikan jaya raya bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Dan begitu pun di sini pembahasan kita tentang salatut tarawih. Maka di saat Nabi mensunahkan salat tarawih kemudian ditinggalkan dan dihidupkan kembali oleh Umar, dan until this time, now and forever, hukumnya sunnah muttafaqun ala kaum muslimin. Maka setelah kita melaksanakan perintah Nabi kita dari sunnah ini, maka hikmah Allah memberikan keutamaannya. Ini rahmat Allah atas kita dan keagungan dari agama Islam. Lalu apa keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih? Pertama, diampuni dosa-dosanya. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang melaksanakan Qiyamu Ramadan, maknanya adalah Qiyamul Lail, maknanya adalah salat tarawih, diampuni dosa-dosanya. Dan perlu dicatat, dosa-dosa yang diinginkan di sini dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar yang belum taubat padanya, di mana dia bekerja di siangnya sebagai bankir, maka haram, tidak diampuni dosa-dosanya. Ataupun di malam harinya setelah sholat tarawih dia pereks, perempuan eksperimen kupu-kupu malam, berzina, mendapatkan uang dari perzinaannya, maka tidak diampuni hanya sekedar dengan sholat malam ataupun sholat tarawih. Maka yang diinginkan di sini, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang kecil saja. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams
wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza junibal kaba'ir. Bahwa salat 5 waktu dan puasa kepada puasa Ramadan yang akan datang, dan dari haji kepada haji, dari umrah kepada umrah, diampuni dosa-dosanya selama terjauh dari dosa-dosa besar. Maka ini keutamaan yang pertama di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Orang yang melaksanakan salat tarawih setiap malam diampuni dosa-dosanya yang kecil. Karena dosa-dosa besar yang belum taubat atasnya, Allah tidak akan mengampuni kecuali dengan bertaubat. Keutamaan yang kedua perlu dicatat di sini. Yang diinginkan dengan salat tarawih yang mendapatkan pahala yang besar adalah salat tarawih berjamaah bersama imam. Kemudian imam selesai misalnya 11 rakaah atau 13 rakaah, maka selesai makmum bersama imam bersamaan, itu yang mendapatkan pahala yang besar. Maka keutamaan yang kedua apa? Amalun qalilun wa ajrun kabirun. Orang-orang yang melaksanakan salat tarawih terutama di zaman now, maka salat tarawih hanya sekedar 1 jam, hanya sekedar setengah jam, hanya sekedar 40 menit. Maka dalam waktu salat tarawih bersama imam ini dihitung oleh Allah seakan-akan kita menghidupkan malam yang panjang, begadang. Dan ini dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, yang mana diriwayatkan dari Daud ibnu Abi Hind, Anil Walid ibni Abdurrahman, An Jubair ibni Nufair, An Abi Dzar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rajula yusalli ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyama au qiyamu lailatin, kutiba lahu qiyamu lailatin. Jika seseorang melaksanakan salat tarawih bersama imam hatta yansarif, sampai imam itu berpaling, selesai maknanya 11 rakaah bersama imam atau 13 rakaah ditambah 2 rakaah misalnya bersama imam, maka orang ini mendapatkan pahala yang besar. Meskipun salat bersama imam berjamaah hanya 1 jam kurang atau lebih, maka orang ini akan ditulis terus melaksanakan begadang dalam keadaan beribadah kepada Allah sampai fajr. Maka terbayang ya ibadah Allah, kita semua mungkin tidur jam 12, jam 11 kurang atau lebih. Maka dalam tidur kita ditulis dalam keadaan salat malam, dan kita dalam keadaan pada malam itu makan dan minum dan melaksanakan sedekah kepada istri-istri kita. Maka itu semuanya terbayang ditulis dalam keadaan qiyamul lail, seakan-akan kita berdiri salat di hadapan Allah sampai kepada fajr. Maka kedudukan hadis ini tadi kami sebutkan dari Daud ibnu Abi Hind thiqah, dari Al-Walid ibnu Abdurrahman thiqah, dari Jubair ibnu Nufair thiqah, dari sahabat Abi Dzar. Maka hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, karena diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Inilah keutamaan yang kedua. Adapun keutamaan yang ketiga, maka diriwayatkan juga oleh Ibnu Ma'in di dalam musnadnya dari jalan Amr ibnu Murrah al-Juhani, dari sahabat Amr ibnu Murrah al-Juhani, yang mana dia mengatakan, datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, idza tasyahadtu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa aqimus shalah wa ataitu zakah
wa sumtu wa qumtuhu wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famiman ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta minas siddiqin wasyuhada, anta minas siddiqin wasyuhada. Maka disebutkan oleh sahabat Amr ibn Murrah al-Juhani, yang mana dia melihat seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kedudukanku sebagai seorang muslim jika aku bersyahadat tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah? Pertama. Kedua, melaksanakan salat yang wajib. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan puasa di siang harinya di bulan Ramadan, dan melaksanakan malam Ramadannya dengan salat tarawih. Ini poin pendalilan kita. Famiman ana, maka aku digolongkan kepada kaum muslimin yang bagaimana? Qala anta minas siddiqin wasyuhada, maka kamu termasuk dari orang-orang yang as-siddiqin dan syuhada, orang-orang yang benar imannya kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang syuhada. Dan as-siddiqin dan as-syuhada termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ma'in dari jalan Abul Yaman an Syu'aib ibni Abi Hamzah an Abdillah ibni Abdurrahman dari Isa an Amr ibnu Murrah. Maka disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Inilah dari keutamaan yang menyebabkan kita untuk lebih berpacu dalam melaksanakan salat malam, lebih khusyuk dan seterusnya. Maka kita berdoa kepada Allah, dan doa bagi orang-orang yang berpuasa mustajab, seperti hadis Anas ibnu Malik dan Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang tidak dihijabi doanya, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wa Filistin wa sa'ira biladil muslimin wa an yahfadha wulata umurina wa an yurshidahum ila tariqil haq wa as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha hadhihi da'wah fi ma'had Muqbil Al-Wadi wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dan menjaga pemimpin-pemimpin negeri kami, Pak Prabowo beserta staf Kementerian Merah Putih, Kabinet Merah Putih, dan juga bagi para pemimpin-pemimpin negeri ini dari anggota MPR, DPR, agar Allah menjaga mereka dan membimbing mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka jika membuat undang-undang akan sesuai dengan agamamu ya Allah. Dan jika engkau menunjuki pemimpin-pemimpin kami kepada ke jalan yang benar, maka kami sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, seperti ucapanmu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kita taat kepada pemimpin yang pemimpin taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Indonesia dijamin akan menjadi jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Dan kami memohon kepadamu hai Allah, bahwa mereka orang-orang yang membantu dakwah ini dengan operasional dakwah dan yang lainnya, maka kita mendoakan kepada mereka agar engkau mengampuni dosa-dosanya dan engkau memanjangkan umurnya yang diberkahi, semakin berumur semakin tunduk takut kepada Allah. Dan jadikanlah dari sumbangan-sumbangan mereka dari pemikiran dan pengajaran yang penuh ikhlas tanpa pamrih, dan dari tenaga-tenaga mereka membantu pembangunan masjid, nisa dan yang lainnya, maka engkau balas dengan mizan hasanat yang sangat berat. Dan kami yakin kepadamu bahwa orang-orang yang membantu dakwah pasti akan dijaya rayakan di dunia sebelum akhirah, seperti janjimu,
In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dari dakwah kepada Allah, Allah pasti akan menjayakannya di dunia dan Allah akan menguatkan pondasi-pondasinya. Rabbana atina fid dunya istau tarasu sausufufakum salufini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sendal kalian menyelisihi Yahud wan Nasara. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.